Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas PAIE semester 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah seminar proposal. Alhamdulillah berkat bimbingan dan arahan dari Bapak, proposal yang saya buat dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi proposal yang telah saya buat. Adapun judul penelitian saya yaitu peran pengurus pondok pesantren dalam pembina toleransi santri melalui pengajian Kitab Bidayatul Hidayah di Pondok Pesantren Dar At-Tauhid, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kita bahas poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Indonesia adalah negara multikultural, yakni banyak memiliki keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan golongan yang merupakan kekayaan tak ternilai dan menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga kondisi ini menjadi dilemalitas bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Di satu sisi, negara Indonesia menjadi negara yang besar karena multikulturalnya, akan tetapi di sisi lain menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Maka dengan adanya multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk bisa bersikap toleransi dalam segala aspek kehidupan, guna untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. Kemudian, belakangan ini banyak perilaku masyarakat yang bersifat intoleran dalam kehidupan beragama. Banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, baik individu atau golongan yang bersifat intoleran. Pada tahun 2000 telah terjadi konflik perbedaan agama. Pada tahun 1090-an, Poso dipenuhi oleh penduduk yang beragama Islam. Namun seiring berjalannya tahun, banyak orang luar yang datang ke Poso sehingga agama Kristen menjadi dominan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga di Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan seperti tempat peribadatan telah hangus dibakar oleh masyarakat. Diduga konflik ini terjadi karena perbedaan agama. Nah, dari contoh-contoh kasus tersebut sudah jelas bahwa pembinaan toleransi masih belum maksimal dan kurangnya kesadaran akan pentingnya toleransi. Maka dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus mengenai pembinaan sikap toleransi secara optimal dan juga maksimal. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari seorang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Sedangkan menurut Zamkhashari-Dovir bahwa pokok sebuah pesantren itu terdiri dari 5 hal pokok, yakni pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan adanya seorang kiai. Nah, hal ini sejalan dengan pondok pesantren Dar At-Tauhid,
di mana pondok pesantren dan Dar at-Tauhid ini berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan masyarakat yang tinggal di sana bukan hanya orang Islam saja, melainkan masyarakat yang non-Muslim juga tinggal atau hidup berdampingan di lingkungan pondok pesantren. Akan tetapi, pondok pesantren Dar at-Tauhid tersebut selalu hidup berdampingan tanpa membedakan latar belakang keagamaan. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mendalami apa yang melatar belakangi pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina sikap toleransi kepada santri-santrinya. Setelah penjelasan dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, peneliti menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran pengurus pondok pesantren dalam membina toleransi santri melalui pengajian kitab Bidayatul Hidayah di pondok pesantren Dar at-Tauhid. Dan yang kedua adalah bagaimana bentuk pembinaan toleransi santri melalui pengajian kitab Bidayatul Hidayah di pondok pesantren Dar at-Tauhid. Dan yang ketiga, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina toleransi kepada santrinya. Baik, untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pengurus pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina sikap toleransi santri di pondok pesantren Dar at-Tauhid. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan yang ditetapkan pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina toleransi santri melalui pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina toleransi santri kepada santri-santrinya. Tadi tujuan penelitian sudah saya sampaikan. Sekarang kita bahas manfaat penelitian. Nah, dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Nah, secara praktis ini dikhususkan untuk 3 aspek. Yang pertama bagi pondok pesantren, yang kedua bagi pemerintah, dan yang ketiga bagi masyarakat. Manfaat bagi pondok pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi pondok pesantren Dar at-Tauhid Kabupaten Cirebon agar senantiasa meningkatkan mutu pondok pesantren dalam membentuk sikap toleransi, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama yang lebih baik lagi. Kemudian manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah agar pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya penanaman nilai-nilai toleransi untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu
Kita berangkat dari temuan masalah terlebih dahulu, kemudian pembinaan toleransi, dan yang ketiga adalah upaya atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh peneliti. Nah, Imam Zarkashi mengartikan bahwa pesantren yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok di mana kiai merupakan sosok sentralnya. Masjid merupakan sentral kegiatan menjiwainya dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri merupakan kegiatan utamanya. Sehingga pondok pesantren merupakan suatu tempat atau asrama yang digunakan santri untuk belajar ilmu agama yang dibimbing oleh seorang kiai atau ustadz dan dibantu oleh seorang pengurus yang telah ditunjuk dan diberi wewenang oleh kiai untuk mengatur dan menjalankan peraturan-peraturan pondok yang harus ditaati oleh santri. Nah, dalam hal ini maka pengasuh pondok pesantren dan pengurus pondok pesantren memiliki peranan yang sangat krusial dalam dunia pondok pesantren. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu untuk memiliki status atau kedudukan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Adapun peranan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dalam membina toleransi kepada santri-santrinya. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid memiliki latar belakang masyarakat yang berbeda, yaitu memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Perbedaan agama yang dijumpai di lingkungan masyarakat pondok pesantren Dar at-Tauhid terjaga dan berjalan dengan baik karena dilandasi dengan sikap toleransi dan saling menghargai di antara sesama. Pembinaan sikap toleransi di pondok pesantren ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pondok pesantren yang dimana masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren tidak sungkan untuk ikut membantu, menolong, dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pondok pesantren Dar at-Tauhid, agar terciptanya suatu kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren Dar at-Tauhid dalam membina toleransi kepada santrinya yaitu melalui pengajian kitab-kitab akhlak yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada santri akan pentingnya menghargai orang lain dan membangun akhlak mulia pada santri. Dan salah satu kitab yang dikaji yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga dengan adanya pengajian kitab-kitab akhlak ini dapat memberikan pemahaman kepada santri akan pentingnya toleransi dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Desain dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif. Nah, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Tempat penelitian
yaitu dilakukan di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jalan Kalibaru Timur, yang sekarang dikenal dengan Jalan Kiai Haji Syatori nomor 10 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Itu merupakan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data yang dilakukan oleh peneliti yaitu ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada informan atau sumber dari penelitian yang kita teliti. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini kita dapat memperolehnya dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media-media lain seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya. Informan penelitian. Dalam penelitian ini yaitu pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid, yang kedua pengurus pondok pesantren Dar at-Tauhid, dan yang ketiga adalah santri. Tiga unsur tersebut merupakan informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sumarni, Anwar Sa'dullah, dan Atika Zuhratus Sufyani pada tahun 2020 dengan judul Peran Pengurus Pondok dalam Menerapkan Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Farah Areng-Areng, Dapa Prejo, Junerejo Kota. Nah, dalam penelitian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pengurus pondok pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri dan bagaimana bentuk pelaksanaan penanaman kedisiplinan santri dan apa yang menjadi problematika pengurus pondok pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santrinya. Nah, persamaan dengan tema penulis yang diteliti ini membahas mengenai peran pengurus pondok pesantren, sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas tentang meningkatkan kedisiplinan santri dalam menerapkan reward dan punishment, sementara peneliti membahas tentang pembinaan toleransi santri melalui pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Itu merupakan contoh penelitian terdahulu yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.